baik itu ketua maupun anggota dari masing-masing Pokja atas dedikasi dan loyalitasnya terkait dengan pelaksanaan daripada program zona integritas wilayah bebas korupsi wilayah birokrasi bersih wilayah. Saudara, alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini Kementerian Agama Kabupaten Tabanan masuk dalam 51 jajaran satuan kerja pada kantor Kementerian Agama Republik Indonesia se-Indonesia masuk dalam kategori lulus tim penilaian internal dari Inspektorat Jenderal. Ini adalah sebuah pembukaan, ini adalah sebuah awal dari langkah besar kita bersama untuk mencapai tujuan-tujuan yang sangat luar biasa ini. Kenapa kami katakan ini sangat luar biasa? Karena ini adalah sebuah program yang membawa seluruh gerbong yang ada pada kantor Kementerian Agama Republik Indonesia se-Indonesia ini akan melangkah dan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita membuat sebuah paradigma baru bagaimana memberikan pelayanan yang baik, bagaimana memberikan pelayanan yang bersih kepada masyarakat. Seperti yang saya sampaikan kemarin, New Public Management dan New Public Service itu sudah di depan mata kita dan sudah kita laksanakan. Mulai dari perampingan birokrasi, mulai dari adanya pemetaan proses bisnis, mulai dari adanya sasaran kinerja pegawai. Ini semuanya masuk dalam tataran administrasi publik yang modern. Berbicara administrasi, ini adalah sebuah pelayanan. Administrasi itu pelayanan, baik itu administrasi publik, baik itu administrasi human resources, itu semua pelayanan. Bagaimana menciptakan sebuah pelayanan berkualitas dan bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas. Sehingga hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang administrasi, karena ini basicnya adalah administrasi. Bagaimana menata kelolakan, bagaimana memanajemenkan administrasi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini pula kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan YP, JPU, dan Bakti atas kesigapannya kemarin menerima inspektorat tim monitoring rumah tanggaan pada Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Saya ucapkan terima kasih luar biasa sekali Bu Lusuni dengan Orang Muda beserta Pak Haji Prawoto sudah melakukan komunikasi yang baik, sudah melaksanakan koordinasi yang baik, dan saya sangat apresiasi itu karena disampaikan kepada kami bahwa seluruh tim sudah bekerja dengan baik dan memberikan apa-apa yang dimintakan oleh Inspektorat Jenderal. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan kemarin ini itu menjadi sebuah embrio yang baik bagi kita semua, dan harapan saya ujian tidak hanya itu saja, mungkin keberlanjutannya nanti tetap akan memberikan kita pembinaan, tetap akan memberikan kita pengarahan, pencerahan terkait dengan pelaksanaan anggaran, terkait dengan pelaksanaan kinerja yang ada pada Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Karena berbicara inspektorat itu berfungsi sebagai strategi partner, itu kita anggap inspektorat itu adalah rekan kerja kita yang tugasnya memang mengawasi kita dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi saya harap seluruh ASN di Kementerian Tabanan ini menganggap Inspektorat Jenderal itu adalah rekan kita, tidak untuk ditakuti, tapi untuk kita jadikan teman senior. Sehingga jangan lagi begitu Anda yang datang bergemar-gemar, kacau balau lah seperti itu. Nah, apa? Itu aja. Kalau kita salah, kalau salah, berdebar-debar karena ada kesalahan, atau tidak berdebar-debar karena ada kesalahan, atau tidak berdebar-debar karena tidak ada kesalahan. Itu hanya Bapak Ibu yang. Dan saya harap kita harus membuat suasana hati kita ini selalu dalam keadaan suasana yang baik, pikir yang baik, kata yang baik, dan berbuat. Yang selanjutnya, Dirjen itu berfungsi sebagai trusted advisor, sebagai penasehat. Nah, itu dua fungsi itu yang dilaksanakan oleh Dirjen yang harus hari ini kita jabarkan dengan baik. Mereka adalah selaku partner kita, mereka selaku penasehat. Ya, kemarin saya diberikan sama Pak Ketua, dia menyampaikan, Bapak, hari ini apa yang menjadi permasalahan di Bapak, sampaikan ke kami. Baik BHK, baik politik,
sehingga kami akan berikan solusi-solusi yang terbaik bagi Kementerian Agama kita. Kalaupun saya tidak mampu memberikan solusi untuk jawaban kepada Bapak, kami akan diskuskan dengan teman-teman yang lain yang menulis. Bagi saya adalah sebuah WhatsApp yang luar biasa. Saya selaku pribadi dan saya sangat bangga selaku PLT Kepala Kantor mewakili teman-teman mewakili organisasi ini. Saya diajak berkomunikasi seperti itu dengan Pak Ketua. Itu artinya apa? Inspektur Jenderal hari ini sangat membuka diri, sangat memberikan peluang kepada kita semua untuk kita berani berkomunikasi dengan beliau, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kementerian Agama ataupun di internal sektor masing-masing yang ada di Indonesia. Sehingga harapan Inspektur Jenderal jangan sampai nanti ada turun BPK, PK, itu artinya tidak menyelesaikan masalah pengawasan ataupun pembinaan ataupun monitoring selama ini masih tidak berjalan. Apakah Inspektur Jenderal yang tidak memberikan penanganan yang baik ataukah memang kita yang bandel? Sudah diberitahu, sudah dimonitoring, sudah dievaluasi, sudah diberikan aturan, sudah diberikan juga iblis asing juga kita tidak lakukan. Itu juga belum terbantu. Itu juga belum menjadi sebuah rekomendasi, Pak. Haruskah kita menunggu kita disalahkan? Haruskah kita menunggu kita direkomendasikan? Kalau saya jawabannya tidak. Hari ini Inspektur Jenderal bilang A, ya saya A. Hari ini Irjen bilang B, saya B. Nah, dua fungsi tadi itu harus saya kawal, selaku rekan dan selaku advisor, penasehat. Jadi apapun itu, yang namanya Inspektur Jenderal itu tugasnya di mana-mana adalah memberikan pembinaan. Sehingga dengan evaluasi, dengan pembinaan yang sudah berkala dilakukan oleh Inspektur Jenderal, masuk. Saudara, alhamdulillah kita semua akan aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas. Kenapa begitu? Karena kita bukan mengelola anggaran kita sendiri, bukan uang Bapak Ibu dan Bapak Ibu, ini uang rakyat yang kita kelola. Jadi Rp1 pun uang rakyat itu harus bertanggungjawabkan. Tanya Gus Warga, kalau calegnya Rp1 aja selisih nggak selesai. Mungkin bisa putus pusat sekian bisa fokus. PDP nggak akan bisa minta lain. Dan saya rasa kemarin informasi kalau tidak salah kita Kementerian Agama kalau WTP yang mau tepuk tangan dulu untuk Kementerian Agama. WTP itu wajar tanpa pengecualian, itu adalah sebuah indikasi pelaksanaan keuangan, pelaksanaan proses pelaksanaan anggaran di Kementerian Agama ini sudah berjalan dengan baik. Rule of the law-nya berjalan, rule of the game-nya dimainkan, sehingga tidak ada laporan yang bersifat disclaimer. Sejarah mencatat hari ini kalau tidak salah Kementerian Agama berturut-turut 7 atau 6 kali WTP. Kapan? Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Itu mencirikan bahwa kita aparatur sipil negara yang ada di Kementerian Agama di seluruh Indonesia taat dan patuh dengan aturan yang berlaku. Dan ini harapan pemerintah dan Indonesia bagaimana kelola dengan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Pada siapa? Pada rakyat. Karena APBN itu didapat dari hasil kerja rakyat. Bapak Ibu pulang makan dapat gaji dari uang rakyat. Ingat itu. Bayangkan kalau tidak rakyat, tidak ada rakyat, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Makanya kita bisa disebut sebagai abdi apa? Abdi negara yang dibentuk dalam Korps Pegawai Republik Indonesia. Kan ada itu, apa namanya? Sumpah dan janji 4 panca prastia korps, 4 panca prastia korps. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu harus diingat Bapak Ibu. Jangan baru jadi PNS baru masuk enggak di masyarakat bersih, necis, naik mobil ngajak sopir. Ini bahwa kita semuanya berpenampilan menarik, tapi hari ini ada yang rakyat. Mulai uang pajak yang masuk, mulai uang cukai yang masuk, mulai melalui pendapatan bisa masuk. Itu pos-pos pendapatan negara. Yang salah satunya difungsikan atau dipergunakan untuk membayar tugas sekolah, jadi biaya gaji pegawai.
biaya layak, otomatis paradigma pelayanan publik hari ini berubah. Itu public management yang masuk di dalam tataran birokrasi. Bagaimana manage birokrasi hari ini, seperti kita ketahui bersama, birokrasi pemerintahan kita semakin difleksibelkan, semakin dirampingkan oleh Presiden. Aturan-aturan yang berlaku, persyaratan administrasi yang berlaku dalam masyarakat semakin dirampingkan itu untuk mempercepat, mempermudah siklus perekonomian masyarakat. Dan diharapkan juga terjadi perputaran ekosistem ekonomi melalui UMKM, usaha kecil, menengah, ya betul, usaha menengah kecil, usaha mikro kecil kan? Hari ini ASN dituntut untuk mampu menyerap seluruh informasi yang ada. Jadi yang berada di PT kalau yang mulai 18 tahun kemarin kita baca aturan tentang keuangan ya, pengkat, saham dan lain sebagainya. Walaupun basically kami mempunyai basic administrasi, dalam hal ini administrasi publik, karena kami sempat mempelajari administrasi publik kemarin. Tapi sayangnya tidak selesai, karena saya harus lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan perkuliahan saya kemarin. Sehingga sejatinya kalau saya selesai waktu itu 2008 saya sudah magister administrasi publik universitas. Bisa kita selesaikan itu karena perintah pimpinan saya harus berangkat ke Jakarta. Ya, pada waktu Pak SBY baru dilantik di Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Dan pada waktu itulah terjadi yang namanya APBNP. Kalau APBNP, alokasi pembelanjaan biaya negara berubah. Dalam 1 bulan kami bisa berangkat ke Jakarta 16 kali dalam 10 hari. Jadi rata-rata itu 3 hari sekali, 4 hari sekali kami berangkat ke Jakarta. Bahkan pernah kami landing di Cengkareng, lari ke lapangan Banteng, di lapangan Banteng masih ke Papua ini, lalu pergi Cengkareng, lalu kami ke pasar. Malamnya saya balik ke Jakarta. Pernah juga di Jakarta kami hampir 32 hari menyusun anggaran apa itu seluruh Bali pada waktu itu, belum hanya memikirkan diri sendiri. Kami membuat pada waktu itu 38 satker yang harusnya kerjakan. Itu kami laksanakan dengan baik, dengan berbagai pengorbanan yang mungkin Bapak Ibu tidak ada semua yang mempunyai pengalaman itu. Bahkan itu bisa tidak tidur-tidur 3 hari 3 malam. Dan alhamdulillah sementara teman kami banyak yang meninggal. Iya, karena pekerjaan 3 hari nggak tidur-tidur ingin semua. Teman kami hari ini di Biro Perencanaan banyak yang meninggal. Nah, itulah pengorbanan kita di perencanaan. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap perencanaan itu sepele. Perencanaan itu adalah awal ataupun tonggak dari sebuah kesuksesan itu akan terjadi. Seperti hari ini bagaimana kita mengawali daripada pelaksanaan JI, UDK dan UDK. Itu banyak sekali hal-hal tantangan yang terjadi. Apakah itu cibiran dari Bapak Ibu, apakah itu cemoohan dari Bapak Ibu. Itu kan? Saya rasa apakah semuanya mendukung kita semua hari ini? Mendukung? Mendukung? Ada yang tidak mendukung? Jangan ragu-ragu katakan. Kalau mau katakan Bapak terlibat. Ada yang tidak mendukung? Semua mendukung? Benar. Administrasi publik itu sangat luas sekali. Di sini saya dapat catat ada 8 dalam administrasi ini yang harus betul-betul kita kuasai. Yang pertama itu terkait dengan konsep ataupun proses. Berbicara konsep di sini terkait dengan kebijakan publik. Inilah hari ini kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Good governance, clean governance, efficient governance. Itulah kebijakan hari ini yang diambil oleh pemerintah. Bagaimana membuat pemerintahan yang baik, bagaimana membuat birokrasi yang bersih, dan bagaimana membuat pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab, yang bisa bertanggung jawab. Selanjutnya terkait yang kedua, strukturisasi. Dalam hal ini birokrasi. Teman-teman di ASN tidak boleh tidak tahu apa itu birokrasi, tidak boleh tidak tahu apa itu struktur organisasi. Karena itu
itu adalah pijakan kita dalam bekerja di sebuah organisasi pemerintahan. Apalagi hari ini yang lebih keren itu kan Bapak adalah pemerintahan yang baik. Menata kelola pemerintahan itu jadi lebih baik yang saya sampaikan. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan fungsi daripada manajemen. Ini adalah bagaimana memfungsikan manajemen. Sehingga pelayanan publik itu lebih manajemen. Seperti yang hari ini kita rasakan bersama. Bagaimana manajemen publik ini hari ini betul-betul dikemas dengan begitu rupa, dengan undang-undang yang begitu banyak, dengan peraturan menteri yang sangat, peraturan menteri yang paling gede, peraturan menteri dalam menteri, peraturan menteri. Bayangkan, tidak main-main. Kenapa yang kita urus adalah 280 sekian juta masyarakat. Ini pertanyaan saya ini. Kenapa baik? Kalau ada yang bisa jawab, kasih uang 1 juta. Pertanyaan saya, siapa yang melayani? Yang kedua, siapa yang dilayani? Yang ketiga, siapa yang mengatur dan siapa yang mengatur? Jawab. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih uang 100. Ini yang katakan, saya kasih uang 100. Pes perizinan, pes negara, semua pes gaji. Ayo, jawab. Oh, AS melayani. Yang itu ASN. Ya, ada lagi yang lebih tepat. Ya, Mbak. Undangan dulu. Mau warga sekat, mau juru sekat. Oke, baik. Tepat itu, Mbak. Artinya sudah mendekati. Artinya apa? Intinya ya, pertanyaan 4 saya itu jawabannya adalah manusia itu sendiri. Ya, birokrasi itu siapa? Manusia. Yang melayani siapa? Manusia. Terus yang mengatur siapa? Manusia. Yang diatur siapa? Manusia. Ketika PTSP ini dibuat monyet yang masuk, tidak perlu di manajemen ini, tidak perlu di manajemen ini. Kasih makan aja dia bisa buat supir, dia bilang very good, very nice. Tapi ini kita berbicara human, berbicara manusia yang kita bilang mempunyai cipta, budi, rasa dan rasa. Ini harus kita pikirkan bersama. Mengelola robot itu gampang, tapi mengelola manusia luar biasa. Sehingga hari ini kalau bicara tentang teknologi iPhone 0 itu sudah mengarah pada artificial intelligence. Artinya apa? Kemampuan manusia itu tidak mau disamai. Itu. Jadi intinya di sini adalah manusia yang sendiri. Kenapa? Karena manusia sebagai subjek untuk melayani dan manusia pula sebagai objek untuk dilayani. Karena ini berbicara manusia, human to human, berbicara sebuah etika, berbicara sebuah moral, berbicara sebuah perasaan, berbicara sebuah intelijensi. Itu ada pada diri kita semua. Tidak semua masyarakat, tidak semua manusia itu sama perasaannya pada hari itu. Ada yang cuma sediain kopi dan kurang ngurus KTP atau nah ya cuma ini yang kurang ini mah yang ada tadi di kantor itu kurangnya sih kan nyamuk kalau nyamuk itu ya kan sediain kopi ya kan itu tipe manusia. Ada yang tidak berani sama ini, ada yang tidak berani sama itu, ada yang berani sama ini, ada yang berani sama itu. Sehingga dengan berbagai karakter, berbagai perasaan itu yang manusia yang menjaga keteraturan kehidupan sosial. Kita yang menjaga emosi kita, keteraturan sosial kita, perilaku kita, perasaan kita, keinginan kita, kemauan kita. Dan manusia itu sendiri yang harus memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosialnya. Jelema lah, jelema nih maka jelema nggak jelek, jelema nih pak. Intinya apa yang kita perbuat itu yang kita petik. Kalau kita menginginkan sebuah kebersamaan, ciptakan suasana yang harmonis.
Kalau kita mau membuat sebuah kehancuran, suasana yang bisa harmonis. Tujuan daripada hidup kita semua adalah untuk mencapai apa? Untuk mencapai kedamaian. Selanjutnya, mungkin yang berikutnya adalah pelayanan publik yang berkualitas, administrasi kepegawaian sistem. Bapak Ibu sadar nggak hari ini terkait dengan JI, WBK dan WBK ini semuanya sudah berantai dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Sadar tidak sadar? Mulai dari pencuitan pegawai, mulai adanya manajemen kinerja, di situ ada SKP, di situ ada perjanjian kinerja dan lain sebagainya. Karena kita sudah masuk dalam new manajemen system. Itu untuk intern, dan kita sudah masuk dalam new public service system yang dapat keluar. Sehingga pola-pola ini selalu kita langsung kolaborasikan oleh pemerintah untuk mencapai good government, clean government, dan preventive government. Itu harus dipahami Bapak Ibu. Dan tujuan besar daripada ini adalah untuk mencegah terjadinya korupsi. Bagaimana hari ini kita disuruh berinovasi membuat sistem sehingga itu mengurangi face to face, mengurangi antara penjual dengan pembeli, mengurangi hubungan antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ataupun menghilangkan korupsi. Itu harus kita kawal bersama terkait dengan korupsi. Nah, ini yang terakhir saya masuk ke dalam ranah korupsi. Karena ini saya kaitkan dengan administrasi hari ini. Supaya Bapak Ibu semuanya mempunyai bayangan, walaupun sudah mempunyai bayangan, tapi ini adalah tugas atau tanggung jawab saya ini menyampaikan itu. Suka tidak suka Bapak Ibu, ya si Bapak Ibu sudah masuk dalam integrity of daily Kementerian Agama Kabupaten Talaga. Jadi tidak ada unsur, tidak ada keinginan Bapak Ibu untuk lepas dari integrity of daily. Begitu Anda lepas, Anda akan menemukan konsekuensi. Dan saya yakinkan Undang-Undang tahun 2000, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang sudah dirubah di Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu ancamannya penjara seumur hidup, denda 200 juta sampai 1 miliar, bahkan dan tambahan hukuman 4 tahun penjara. Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi saya tanya hari ini, apa itu korupsi? Apa itu korupsi? Jadi apa itu korupsi? Lama. Pertanyaan. Korupsi itu adalah sebuah tindakan yang dapat merugikan negara karena menyalahgunakan kewenangan dan jabatan dan dapat merugikan negara dalam bentuk uang dan barang. Biasa. Sistematis. Biasa cukup visualnya. Yang lain ada lagi. Apa itu korupsi? Korupsi. Ada? Penyuluh? Kedua apa? Mengambil yang bukan haknya, tapi bukan muhrimnya ya Bu. Kalau tak bukan muhrimnya kan korupsi juga, ya kan? Karena bukan haknya kan, karena bukan miliknya. Oke, tentang pada hak. Ada lagi terakhir, apa itu korupsi? Yang secara hukum, Jakarta, apa korupsi? Benar? Ternyata Jakarta menyampaikan korupsi itu adalah sebuah pelanggaran etika, pelanggaran norma dari yang seharusnya menjadi tidak seharusnya. Betul kan, Ken? Sama juga dengan ajaran agama yang ada di Indonesia. Kita di Bali, kalau di Hindu kita mengenal adanya pancemu. Ya, Bik? Oh, pancemu. Apa ya? Membalik, memoto, memadam,
dalam arti lihat karena dalam bahasa Indonesia kan pada boleh mungkin terakhir gitu, mungkin terakhir itu di satu apa itu madak mengunyah memotong madok dan memaling masalah itu atau mungkin itu punya namanya bador itu bermain-main. Jadi wanita itu tidak perlu dipermain, biarkan wanita yang mempermain. Setuju? Artinya apa? Dalam rumah tangga itu biar perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Tapi kalau kita memainkan wanita ya, setelah itu kita tidak akan baik dan kita percaya itu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ada yang mempunyai pengalaman baik, ada yang mempunyai pengalaman buruk. Itu tidak salah karena itu adalah bagian dari keberlangsungan hidup. Itulah kalau kita baik, ada buruk, ada baik, ada bagus, ada jelek, ada buruk, ada rokok, ada jelek, ada cumi, ada gede, gitu. Karena kita tidak sempurna. Dan yang kedua, dalam ajaran Hindu ada Trikaya Parisudha. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melangkah. Termasuk juga dari catur, Purusa, Dharma, Artha, Dhamma, dan Moksa. Bagaimana korupsi itu dijadikan sebuah jalan untuk mencapai. Bagaimana korupsi itu dijadikan sebuah tindakan yang menjadikan sebuah kebenaran dalam diri untuk mencapai sebuah harta, untuk mencapai sebuah kesenangan, untuk mencapai sebuah kegemerlapan. Nah, seperti itu adalah kamuflase. Lepas saya akan katakan kamuflase, terus jadinya akan berpulang pada berpulang kepada Tuhan yang berdewa hidup, berpulang pada yang tua, dan kita tidak akan membawa kita. Yang kita bawa itu adalah karena perbuatan yang kita lakukan. Apakah karena perbuatan di kantor, atau karena perbuatan di rumah tangga, atau karena yang kita perbuat di masyarakat. Itu menolak dalam ajaran Hindu dengan 3 konsep ajaran yang terkait perspektif korupsi. Sehingga diharapkan teman-teman ini nanti pegang 3 konsep itu dalam pelaksanaan. Termasuk juga di agama lain terkait dengan korupsi, saya rasa itu tidak baik, itu diajarkan tidak baik dan diharapkan untuk tidak melakukan pelaksanaan korupsi. Kesimpulannya adalah agama mengajarkan nilai-nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengajarkan sebagai mata tadi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan yang terpenting hari ini adalah menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Kita di Kementerian Agama Pentabanan, saya selaku PLT hari ini menyampaikan komitmen dan etika. Konsep saya dalam melaksanakan pekerjaan itu adalah satu. Kita di sini menjadi satu komponen, kita ini menjadi satu sistem. Tidak ada orang yang di pos security merasa paling bodoh, merasa paling jelek, hina, dan lain sebagainya, tidak ada. Dan sejatinya hari ini dalam tim penilaian JT UBK ini adalah itu yang penting. Dan mulai hari Senin saya akan fokus pada pos pojok itu. Kalau orang bilang pos pojok, tapi orangnya tidak pojok gitu. Makanya jangan diam aja di situ. Kalau diam ini bengong gitu, jangan. Ada orang datang cek tanya apa, itu saya akan garap dari Senin depan, termasuk juga PPSP. Karena apa? Karena ini dan pos itu adalah frontline worker. Dan satu yang saya katakan tadi, seharusnya kita layani adalah manusia, tapi yang masuk adalah kira. Ya kan? Yang masuk adalah ular nanti. Sering itu ada ular di sini. Yang paling sering itu kucing. Ya kan? Lagi dia Idris, lalu urusannya ngapain? Mau di sekolah, lagi ke Bimas Islam, lagi haji. Yang paling aneh itu kan jadi kerjaan. Jadi tahu apa? Apapun itu sesuai dengan konsep dari 4 tujuan Menteri Agama hari ini adalah melaksanakan lingkungan hidup. Bukan berarti sejak hidup harus perlu di lingkungan itu tidak. Kita harus menjaga harmonisasi alam, manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Dan saya senang itu tidak ada yang saya lihat teman-teman kayak tadi anjing kucingnya. Tapi dibiarkan ini berlaku. Mudah-mudahan
si kucing ini memberikan kita vibrasi yang baik, kawal kita dengan baik. Dan buktinya kalau ada yang tidak senang, mungkin hari ini nggak ada kucing itu. Tapi buktinya udah 2,5 tahun saya di sini terus saja sampai anak beranak kucing itu. Dan ke depan perlu kita timbangkan, kita buatkan SK, buatkan honorer. Yang ada itu. Baik Bapak Ibu, perilaku yang efektif untuk mencegah korupsi itu sangat kita perlukan karena dikaitkan dengan perilaku yang melanggar prinsip-prinsip etika tersebut. Jadi harapan kami seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kepulauan Waterban ini menjaga etika moralnya dalam pelaksanaan tugas. 5. Nilai ataupun norma Kementerian Agama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang itu yang pertama, yang kedua profesionalitas, yang ketiga integritas, dan yang tanggung jawab, dan yang terakhir keteladanan. Ini yang pertama. Jadi saya harap semua ASN memberikan keteladanan yang baik, baik pada dirinya sendiri, baik pada teman, dan terakhir bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengan biasa Tuhan yang Maha Esa. Jadi secara komprehensif kita di Kementerian Agama sudah memahami betul apa itu korupsi, sudah memahami betul apa yang harus kita jauhi, sudah memahami betul apa yang sudah harus dan wajib kita dekati. Sehingga nanti dalam penilaian berikutnya kita akan memohonkan kepada Ibu Kanwil, kepada Bapak Jabat Usaha untuk selanjutnya kita akan memohonkan diberikan pembinaan, bimbingan dan pencerahan terkait dengan bagaimana nanti kita melangkah ke depannya menghadapi tim penilai nasional ini dari BNP, Pemberdayaan Binaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian oleh mod dan hal ya Kementerian Agama support Kementerian Agama jelas selama mal situasi. Itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh aparatur sipil negara yang dari Kabupaten Tabanan. 1, karena doanya. 2, karena goodwill-nya, keinginannya yang baik. Yang ketiga, kerjasamanya, komunikasinya yang baik itu dengan secara ekstern maupun secara intern. Dan inilah hasil yang kita capai hari ini. Kita semua lolos dalam UPI dengan poin 84 poin double C. Nah, semoga ini menjadi pemicu, menjadi pemacu kita semua untuk dapat bergerak melangkah lebih baik lagi ke depannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, kita adalah aparatur sipil negara, kita adalah abdi negara. Panglima kita adalah rakyat. Rakyatlah yang memberikan amanat dan amanat kita untuk bekerja. Jadi tujuan terakhir adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Setuju? Baik Bapak Ibu semuanya, itulah hari ini yang bisa kami sampaikan selaku PLT. Karena ini wajib kami sampaikan, termasuk juga kami dibuatkan aparat terkait dengan zona integritas, mengapa melakukan zona integritas, siapa yang melaksanakan zona integritas, bagaimana membangun zona integritas. Saya rasa tadi jawabannya yang saya sampaikan ke dan Buswa. It's about human. It's about human resources development. Mengenai manusia, ya, berkaitan dengan manusia. Kalau Anda bingung memberikan pelayanan, ingat tinggal di samping. Apakah saya harus kasar dengan dia? Apakah saya harus kasar dengan dia? Ya itu pelayanan. Sehingga nanti akan menunjukkan import ataupun keinginan-keinginan kita untuk selalu berubah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya hari ini. Sudah kita ajak bersama-sama sosialisasi terkait dengan korupsi. Mungkin nanti minggu depan akan kita gilir. Kita tidak akan buatkan program, tapi kita tunjuk random. Artinya kita semua harus siap. Tidak ada yang tidak siap. Ini semua sesuatu harus direncanakan dengan baik.
Oke. Hari ini kita sudah deklarasikan bersama-sama dan sampai keputusan dari surat Inspektorat Jenderal nomor R Strata 312 garis miring AIJ dan garis miring PS 1 dari 07 tahun 2024. Hasil penilaian internal pembangunan jurnal aktivitas PDK UGM kita lolos, kita akan menunggu kita ini selanjutnya apakah akan ada pendampingan dari kami, apakah akan ada pendampingan dari Inspektorat Jenderal. Yang jelas kami kita hari ini adalah Inspektor Jenderal. Ya. Dua fungsi tadi selaku partner, selaku rekan dan selaku Faisal untuk penasihat. Inilah yang akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu diberkahi kesehatan sebagaimana konsep kita di hari ini adalah Jumat berkah, Jumat bekerja atas karunia Tuhan. Karunia Tuhan itu berupa penglihatan Bapak Ibu yang baik, pendengaran Bapak Ibu yang baik, penglihatan Bapak Ibu yang jernih, tingkah laku Bapak Ibu yang baik, dan melangkah laju kaki Bapak Ibu hari ini akan melangkah kemana itu akan menentukan nasib dan masa depan Bapak Ibu. Bapak Ibu pagi ini keluar tanpa urut terkait dengan kerja. Itulah langkah Bapak Ibu ke depan. Karena kita yang menentukan nasib kita, bukan saya, bukan nasib, tapi Anda yang menentukan nasib. Anda mau kemana? Anda yang menentukan. Oke, pahami itu. Kita sudah dewasa, sudah berintelektual tinggi, S1, S2, S3, tidak ada yang S3 ya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa, sambil berdoa, mari kita yel-yel sedikit untuk membangkitkan semangat kita bersama. Itu ambil sikap yang baik, Bapak Ibu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita doakan teman-teman kita di samping kita untuk selalu memberikan vibrasi yang baik kepada kita sehingga akan muncul sebuah hal yang bersama. Doa sisa. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa kita semua berbiasa. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yesus yang sudah memberikan pencerahan secerah matahari pagi hari ini menyinari jalan-jalan kepada kita semuanya, sehingga itu cahaya-cahaya yang masuk ke Bapak Ibu ini akan memberikan sebuah tuntunan, memberikan sebuah peringatan yang baik. Baik, kita yel-yel, nggak usah berdiri, duduk aja Pak. Siap. Siapa kita? Siapa kita? Menteri Agama. Pasti bisa. Menteri Agama. Pasti bisa. Menteri Agama. Pasti bisa. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Tepuk tangan. Bagi yang tidak tahu smart, smart itu senyum, moderat, antusias, praktis, dan tuntas. Tapi kalau dalam bahasa Inggris smart itu berarti cerdas, pintar, izin. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Salam untuk keluarga di rumah. Ntar sore jangan kita saran. Ntar sore maksud saya kalau udah pulang. Semoga semuanya mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir maupun batin, dan semangatnya selalu diciptakan untuk melangkah lebih baik demi Kementerian Agama Provinsi Tabanan. Tepuk tangan sekali lagi.